Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Janius Carlos Utayan dengan NIM 080512823282. Jurusan Ilmu Kelautan. Jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan pengolahan data mengenai arus laut. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan software yang namanya ODV atau yang biasa dikenal dengan Ocean Data View. Jadi sebelum saya mengolah, saya akan menjelaskan apa itu arus laut. Jadi seperti yang kita ketahui, arus laut itu pergerakan massa air laut yang terjadi secara horizontal maupun vertikal di dalam lautan. Jadi arus ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti angin, ada perbedaan densitas air, lalu ada rotasi bumi atau yang biasa dikenal dengan efek Coriolis, dan bentuk dasar topografi atau bentuk dasar laut. Jadi secara umum arus ini terbagi menjadi dua jenis. Yang ada namanya arus permukaan yang dia bergerak di lapisan atas laut, terutama dipengaruhi oleh angin. Yang kedua ada namanya arus dalam. Jadi arus dalam ini bergerak di kedalaman laut. Nah, jadi dipengaruhi oleh perbedaan suhu dan salinitas atau yang biasa dikenal dengan arus termohalin. Jadi arus ini memiliki peran penting dalam sirkulasi panas global atau transportasi nutrien dalam pergerakan organisme laut serta memengaruhi iklim dan cuaca di berbagai wilayah bumi. Jadi sebelum saya mengolah, saya akan memberitahu ya. Jadi datanya itu di-download di Copernicus Marine Data Store. Saya mengambil data di bulan 2, di bulan 3 di tanggal 2 di tahun 2025 sampai bulan 4. Jadi saya mengambil data per bulan atau yang biasa disebut dengan data monthly. Jadi di sini saya mengambil datanya itu sampai di bulan 4 di tanggal 2 di tahun 2024. Nah, jadi saya mengambil jaraknya itu 1 bulan. Nah, langsung saja kita langsung ke pengolahannya. Pertama kita langsung masuk ke software yang namanya ODV atau Ocean Data View. Nah, setelah kita masuk ke Ocean Data View, langsung kita klik File, kita klik Open, lalu kita cari data kita tadi. Nah, di sini kita klik Open. Nah, perlu teman-teman ketahui saya mengambil datanya itu di Pulau Sumbawa atau di perairan Sumbawa. Kita klik. Nanti kita dan view-nya ini kita next dulu ya. Nah, di sini kan sudah ada UO dan VO-nya. Nah, nanti kalau teman-teman UO dan VO-nya di sini, nanti teman-teman tinggal masukin ke sini. Nah, setelah itu kita next saja. Nah, di sini kita klik time. Nah, lalu di sini kita klik next. Lalu kita klik yang full domain. Lalu kita klik finish. Nah, tunggu loadingnya. Nah, setelah hasilnya begini, di sini perlu teman-teman ketahui, teman-teman klik view, lalu ke layout templates, lalu pilih yang one surface window. Nah, setelah hasilnya muncul begini, di sini teman-teman klik saja kanan, lalu ke properties, lalu ke layer. Di sini teman-teman aktifin yang namanya land topography, lakes and river, dan fill coastline. Lalu klik OK. Nah, setelah sudah, di sini teman-teman klik kanan lagi, lalu teman-teman klik properties, dan untuk datanya ini, untuk z-axisnya ini kita klik none. Di display stylenya ini, di sini kita ubah menjadi arrow, lalu di x-nya ini kita masukkan WO. Di sini y-nya teman-teman masukkan VO. Dan untuk colornya ini kita ubah menjadi merah. Kita pilih yang nomor 4.
Nah, perlu teman-teman ketahui arti dari UO dan VO ini. Jadi UO ini artinya adalah zonal, yang dimana artinya itu dia komponen arus ke arah timur ke barat atau biasa disebut dengan longitude. Kalau VO ini dia yang biasa disebut namanya itu meridional atau yang dijelaskan dengan komponen arus ke arah utara sampai ke selatan atau yang biasa disebut dengan latitude. Nah, di sini kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke lalu di sini setelah udah kita ubah display stylenya tadi, kita klik OK saja. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita klik kanan, lalu kita ke properties. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita klik extras, lalu kita ke animation, lalu ke isosurface. Nah, di sini kita simpan datanya. Lalu di sini kita pilih view, lalu templates, lalu kita pilih yang 3 surface window. Nah, di sini lalu setelah itu pada data di sini kita ubah data Jaxus-nya ini menjadi ini VSDX time first. Jadi ini sama aja kayak UO dan VO. Kita klik. Nah, lalu pada di sini display style. Di sini kita ubah menjadi grid field-nya ini menjadi diva grading. Di sini setelah itu lalu pada kontur. Nah, di sini kita pindahkan aja nilainya ini ke sini. Nah, lalu kita oke kan. Kita tunggu loadingnya. Nah, lalu setelah itu klik kanan. Di sini kita extras, lalu animation, lalu isosurface. Di sini kita simpan aja datanya dalam bentuk GIF. Nah, kita save saja. Nah, maka dia tampilannya akan menjadi animasi seperti yang ada di gambar ini. Nah, bisa kita lihat ya arus-arusnya ini, namanya arus. Langkah berikutnya sama ya. Sini kita klik kanan, kita ke properties. Lalu untuk datanya ini, untuk Jaxus-nya ini sama ya. Di sini kita ubah aja menjadi diva grading sama. Di konturnya ini kita pindahkan aja, lalu kita klik saja OK. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, sama juga seperti ini, kita tinggal ke properties, lalu kita ke display style-nya kita ubah juga menjadi diva grading, lalu untuk color untuk konturnya ini kita pindahkan aja ke sini. Ini sama ya, kita klik kanan saja, kita ke properties, lalu data untuk displaynya ini kita ubah menjadi diva grading, lalu color konturnya ini tinggal kita pindahin aja, lalu kita klik OK. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Jadi di sini tinggal kalian simpan sama seperti tadi, klik ekstra saja, lalu klik yang animation, lalu isosurface. Nah, lalu di sini kalian simpan dalam bentuk GIF. Save saja. Nah, itulah cara penyimpannya. Oke, baik jadi akan saya menjelaskan satu persatu bagian dari arus-arus tersebut. Pertama dari VSDX time first ini bisa kita lihat ya. Di sini ini adalah visualisasi komponen arah timur ke barat. Jadi
warna tersebut ini menunjukkan nilai-nilai kecepatannya. Jadi semakin ungu atau merah muda ke kanan bawah itu ini menandakan arus lebih kuat ke barat atau biasa disebut dengan negatif. Jadi arusnya ini dia cenderung mengarah ke barat, bisa kita lihat dari dominasi warna ungu sama warna pink. Di sini ada juga yang ini yang nggak ada konturnya, ini yang ada konturnya. Jadi bisa kita lihat sama dengan garis kiri, tapi dia dilengkapi dengan kontur. Jadi kontur itu kan membantu kita untuk melihat gradasi perubahan arus. Tampak arus semakin kuat ke barat di bagian tenggara peta. Jadi petanya ini di Pulau Sumbawa. Nah, kalau ini dia lokasi titik samplingnya. Jadi titik-titik biru ini yang tadi kayak full domain kan. Di sini titik-titik biru ini menunjukkan lokasi atau stasiun pengamatan atau pengambilan data kita. Jadi posisi titik ini dia sesuai dengan koordinat dan digunakan untuk interpolasi visualisasi di panel-panel lain. Nah, sekarang yang di VSDY times first. Jadi ini arah arus utara ke selatan. Jadi warna merah ini dan warna kuning ini menunjukkan ke arah utara atau positif, sedangkan ungu ini dia menunjukkan ke selatan, yang dimana selatan itu negatif. Jadi mayoritas warna ungu ini dia berarti arus mengalir ke selatan di sebagian besar wilayah ini, ya kan? Jadi jika kita pola arus keseluruhannya ini, jika kita gabungkan informasi dari VSDX dan VSDY, jadi yang pertama arus cenderung ke barat daya di bagian tengah hingga selatan area VSDX negatif dan VSDY negatif. Di bagian utara dan timur ada sedikit arah ke utara. Dia tipis, namun secara umum dominan ke barat daya. Jadi bisa kita lihat nilai maksimum VHM0-nya ini bisa kita lihat dia bernilai 1,63 meter. Jadi kemungkinan ini mewakili tinggi gelombang signifikan kecuali arus. Jadi wilayah ini sedang mengalami pola arus dominan ke barat daya. Bisa jadi itu akibat dari si pengaruh monsun atau arus pasang surut lokal. Jadi pola ini ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia, terutama saat peralihan monsun barat. Nah, jadi begitulah penjelasan singkat saya mengenai dari pola-pola arus tersebut. Jika ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.